Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Semoga hari-hari kalian membahagiakan ya. Senantiasa sehat dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini saya akan menyampaikan materi menyusun cerita pendek. Materi ini merupakan materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester Gasal. Kompetensi dasar yang akan saya sampaikan yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Terus, mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur kebahasaan. Kita sering mendengar cerita pendek atau yang sering kita kenal namanya cerpen. Cerpen merupakan sebuah jenis karya sastra yang menggambarkan cerita atau kisah alur hidup manusia dalam bentuk tulisan yang ringkas dan beralur tunggal. Selanjutnya, ciri-ciri cerita pendek diantaranya 1. Memiliki proporsi penulisan yang lebih singkat, memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata atau sekitar 5-10 halaman. 2. Kebanyakan mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. 3. Tidak mencerminkan semua kisah tokohnya. Jadi hanya beberapa tokoh yang ditonjolkan. Yang keempat, pemilihan katanya sederhana sehingga memudahkan para pembaca untuk memahaminya. Yang kelima, ciri cerpen bersifat fiktif atau khayalan. Ciri yang keenam, cerpen menceritakan satu kejadian saja dan menggunakan alur cerita tunggal dan lurus. 7. Membacanya tidak membutuhkan waktu yang lama. Artinya, cerpen bisa dibaca dalam satu kali duduk. Yang kedelapan, memberikan pesan dan kesan yang sangat mendalam. Yang kesembilan, cerpen hanya ada satu konflik dan satu penyelesaian. Selanjutnya, bagaimanakah struktur cerita pendek? Yang pertama adalah orientasi, yaitu penentuan peristiwa atau menciptakan gambaran atau pengenalan karakter dan latar sebuah cerita tersebut. Yang kedua adalah rangkaian peristiwa. Kisah cerpen atau kisah cerita berlanjut melalui serangkaian peristiwa yang tak terduga. Selanjutnya yang ketiga adalah komplikasi. Sebuah cerita harus ada konflik. Ya. Cerita bergerak seputar konflik atau masalah waktu, juga karakter tokoh. Yang keempat adalah resolusi. Ini merupakan solusi atau penyelesaian untuk masalah atau tantangan yang dicapai, atau boleh dikatakan cara pengarang mengakhiri ceritanya. Selanjutnya saya akan menyampaikan unsur-unsur cerita pendek. Yang pertama, bahwa cerita pendek itu harus tema yang merupakan inti yang mendasari sebuah cerita.
Yang kedua adalah tokoh atau pelaku yang terlibat di dalam cerita tersebut. Yang ketiga adalah penokohan atau penggambaran watak tokoh. Penggambaran watak tokoh ini bisa dijelaskan secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat adalah alur atau plot yang merupakan rangkaian cerita atau jalan cerita yang tersusun secara kronologis. Yang kelima adalah latar atau setting yang merupakan waktu dan tempat terjadinya peristiwa dalam cerita tersebut. Yang keenam adalah sudut pandang atau sering kita kenal point of view, cara pandang pengarang membawakan ceritanya. Sudut pandang dibedakan menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama dengan pelaku diantaranya aku, ku, saya, beta, abdi, ya, seperti itu. Sudut pandang orang ketiga, yaitu misalnya ia, dia, mereka, atau nama orang. Ya, misalnya Sinta, misalnya Tommy, nah, misalnya seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa ini dimaksudkan untuk memperindah bahasa dalam cerita tersebut. Gaya bahasa yang sering digunakan adalah misalnya simile, personifikasi, termasuk metafora. Yang terakhir, bahwa sebuah cerita itu punya maksud tujuan tertentu yang terdapat pada amanat atau nasihat yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Selanjutnya, dalam cerita pendek ada kebahasaan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, sudut pandang pencerita. Jadi dalam hal ini, pencerita bisa menjadi orang pertama atau ketiga. Yang kedua, beberapa dialog dapat dimasukkan menunjukkan waktu kini dan waktu lampau. Yang ketiga, kata benda khusus. Artinya, pemilihan katanya bermakna kuat dan bermakna khusus. Yang keempat, uraian deskriptif yang rinci, deskripsi yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter tokoh. Yang kelima adalah penggunaan majas atau gaya bahasa. Nah, ini dimaksudnya untuk memperindah suatu cerita. Dan biasanya adalah simile, metafora, dan personifikasi. Demikian anak-anakku, materi tentang cerita pendek. Selanjutnya, kalian bisa mempelajari materi ini dan kalian berlatih membuat cerita pendek. Untuk banyak berlatih, kalian bisa banyak membaca ya. Misalnya, kamu membaca cerita pendek yang berkualitas, yang ada di dalam buku paket, maupun kamu bisa browsing di internet. Contoh cerita pendek yang terkenal yaitu misalnya karya Nugroho Noto Susanto, yaitu Cerpen Sungai dan Cerpen Mbah Danu. Itu anak-anakku materi hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian. Selanjutnya, bila ada kesalahan dan kekilapan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.